Jadi berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK titik 306 garing Men LHK garing PDAS HL garing DAS titik 0 garing 7 garing 2018 tentang penetapan lahan kritis nasional, Kota Cimahi mempunyai luas lahan kritis sebesar 616 hektar, 8,05% dari luas Kota Cimahi. Lahan kritis tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu lahan kritis sebesar 60,5 hektar dan juga lahan sangat kritis seluas 555,5 hektar. Mengenai posisi lahan kritis, itu sebagian besar statusnya adalah lahan privat. Mungkin ada beberapa luasan yang lahan publik atau lahan pemerintah. Jadi kalau melihat dari lokasinya itu ada di daerah Leuwi Gajah, Cibeber, Cibageran, dan sebagian Kelurahan Citerep. Penanganan lahan kritis yang bisa dilakukan adalah kegiatan vegetatif dan kegiatan sipil teknis seperti itu. Dilakukan baik itu oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta dengan dinas teknis lainnya. Pertama, lahan kritis telah kita masukkan dalam revisi RT RW Kota Cimahi. Jadi sekarang sedang revisi di mana lokasi-lokasi lahan kritis tersebut sudah termasuk di dalam pola ruang yang harus diperhatikan atau mempunyai penekanan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu perlu kolaborasi pemerintah dengan non pemerintah, dengan warga setempat, komunitas peduli lingkungan, dan pihak swasta. Dan Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kolaborasi dengan warga setempat sekitar lokasi lahan kritis. Kemudian juga sudah melibatkan komunitas peduli lingkungan. Itu ada di beberapa lahan yang kebetulan itu adalah lahan milik pemerintah seperti di RW 8 Cibeber. Kita melibatkan komunitas Jerambah atau FPRB. Kemudian juga kita melibatkan komunitas peduli lingkungan Griwan Go Green untuk di RW 6 Kelurahan Cibeber. Dan juga di RW 12 Cipageran kami juga melibatkan komunitas pramuka RW 18 Cipageran. Kita juga melibatkan komunitas peduli lingkungan GPS Gerakan Pungut Sampah, dan juga RW 21 Cipageran juga kita juga melibatkan komunitas Rumah Jakat dan juga Laskar Merah Putih, dan juga kita melibatkan komunitas lain seperti Karang Taruna dan lain-lain. Yang mudah-mudahan harapan jadi bahwa lahan kritis ini perlu penanganan yang bersama-sama seperti itu. Jadi dampak yang ditimbulkan jika itu tidak ditanggulangi atau tidak diperhatikan, mungkin bisa kita lihat mudah lahan tersebut terjadi longsor atau erosi, sehingga perlu penanganan seperti tadi yang saya sampaikan, penanganan secara vegetatif dengan penanaman pohon. Memang kalau penanaman pohon kan akan dirasakan tidak bisa instan ya, tapi barangkali dengan penanganan jangka pendek seperti kegiatan sipil itu bisa meminimalisir. Jadi tentunya kondisi di lapangan kan lahan-lahan kritis tersebut satu diantaranya karakteristiknya adalah topografi, kemiringan yang lebih dari 60%.